Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Senin. Mari kita buka Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah tetap menyala-nyala sampai Tuhan Yesus datang. Mungkin ditulis terlalu panjang ya. Tetap menyala-nyala. Begitu aja. Tetap menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara, kata menyala itu selalu berhubungan dengan terang, berhubungan dengan api. Kata menyala. Jadi orang yang tetap menyala adalah orang yang hidupnya terus terang, terang terus, dan on fire. Nah, ini doktrin keselamatan yang benar. Bapak Ibu Saudara, berbicara doktrin keselamatan itu panjang sebetulnya. Karena keselamatan itu menghasilkan roh yang menyala-nyala. Tidak ada keselamatan menghasilkan roh yang padam. Iblis itu memadamkan roh, membuat hidup saudara tidak menyala-nyala lagi. Jadi orang yang mendapatkan keselamatan pasti hidupnya menyala-nyala, hidupnya terang dan menyala-nyala. Hidupnya penuh api. Dan itulah orang Kristen. Ketika saya mengerti ayat ini, Roma 12 ayat 11-12, Bapak Ibu Saudara, saya pegang ayat ini untuk hidup saya. Karena firman itu perintah. Jadi saya ketika membaca firman Tuhan ini, jangan hendaknya kerajinanmu kendor, saya berjanji dalam hati saya, sampai mati saya tidak pernah kendor. Bapak Ibu Saudara bisa melihat 25 tahun, saya tidak pernah kendor. Mungkin ada orang bertanya, apakah Bapak tidak pernah toh merasakan capek, merasakan jenuh, merasakan bosan, malas, kadang pingin meninggalkan semua kegiatan ini, pergi ke satu tempat rekreasi misalkan. Apakah tidak pernah toh Bapak? Bapak Ibu Saudara, saya jawab dengan jujur, itu semua saya alami. Karena saya masih hidup di dalam daging saya, di dalam tubuh jasmani saya, dalam jiwa yang duniawi ini tetap ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya harus memacu diri saya. Saya komitmen dan bernasar kepada Tuhan Yesus dan Bapa saya di surga. Saya tidak mau kendor karena Bapa menghendaki seperti itu. Karena Tuhan Yesus menghendaki seperti itu.
Tuhan Yesus tidak pernah kendor, saudara. Tuhan Yesus rela menderita dan mati di atas kayu salib. Dia tidak pernah kendor. Saya mencontoh Tuhan Yesus. Selama hidupnya 33 tahun setengah dipersembahkan kepada Bapaknya. Hidup yang dipersembahkan tidak mungkin kendor. Walaupun di Taman Getsemani Tuhan Yesus bertawaran dengan Bapa. Kiranya cawan ini berlalu. Bukan kehendakku tapi kehendakmu. Namun jika aku harus meminumnya, aku minum. Bukan kehendakku tapi kehendakmu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus takut pada waktu itu. Peluhnya, keringatnya seperti darah karena pecah pembuluh darah karena stres berat. Tapi Tuhan Yesus tidak kendor. Walaupun Tuhan Yesus tahu kematiannya ini memisahkan Tuhan Yesus dari Bapaknya. Tuhan Yesus sadar, saudara. Tuhan Yesus menawar kepada Bapa itu bukan untuk mengenakkan dagingnya, tapi dia tahu akan dipisahkan. Karena dosa kita, dia harus menanggung dosa kita sehingga Bapa tidak bisa menyatu dengan dosa. Dan untuk sementara waktu 3 hari bangkit, karena Tuhan Yesus harus mati, turun ke dunia orang mati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menyadari, namun dia tidak mau menyerah. Dia tetap rajin. Tuhan Yesus tidak pernah kendor. Saya bersyukur 25 tahun saya tidak pernah kendor. Tanyakan dengan orang sekitar saya. Tanyakan siapa Fabianus itu. Bagaimana Fabianus ibadahnya bagaimana? Tanyakan saudara. Ke semua orang yang mengenal saya. Apalagi keluarga saya. Bapak Ibu Saudara, firman ini menjadi patokan saya. Karena standar keselamatan itu di sini. Sebab Tuhan Yesus menilai 5 gadis bodoh tidak masuk surga. Hanya 5 gadis bijaksana yang membuat pelitanya tetap menyala. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ditipu dengan doktrin keselamatan yang salah. Orang-orang Kristen yang kendor, maka mereka sangat rawan dengan kebinasaan. Saya tidak mau binasa. Saya tidak mau hilang. Saya tidak mau tertinggal. Maka saya mengajak saudara semua. Dan Tuhan memberikan hikmat melalui 24 pintu gerbang surga. Melalui doa kita setiap hari. Tuhan ingin jangan satupun kendor. Kerajinan tidak boleh kendor. Rajin ibadah, rajin pengajaran, rajin doa, rajin pelayanan keimaman. Rajin saudara. Karena ini syarat keselamatan, kerajinan. Kerajinan itu sesungguhnya adalah satu karakter kita. Sama seperti anak yang sekolah. Kenapa ada anak sekolah yang satu rajin dan satu tidak? Bapak Ibu Saudara,
Keputusan rajin atau tidak itu dari anaknya sendiri. Anak yang rajin dia menolak diajak temannya main-main pada waktu jam dia belajar di rumah. Anak yang rajin menolak ketika diajak nonton bioskop pada jam dia harus mengerjakan pekerjaan rumah. Anak yang rajin menolak ketika dia harus sekolah dan diajak bolos. Anak yang rajin menolak untuk santai-santai sehingga datang ke sekolah terlambat. Anak yang rajin mengetahui waktu-waktu yang tepat. Dia bisa memanage hidupnya dengan baik. Dan anak yang rajin mendapat nilai yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya, maukah Bapak Ibu Saudara ketika nanti bertemu dengan Tuhan Yesus mendapatkan rapot nilai yang terbaik dan itu membanggakan Tuhan Yesus? Kalau saudara tidak mau, maka saudara adalah orang-orang yang tidak menghargai. Orang-orang yang sama sekali tidak peduli dengan Tuhan Yesus. Kita adalah KTP Kristen. Bapak Ibu Saudara, ayat ini diberikan oleh Rasul Paulus karena dia diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup di dalam dirinya. Saya mencontoh Rasul Paulus. Saya mengikuti jejak Rasul Paulus dan rasul yang lain. Karena rasul-rasul inilah yang melihat meraba Tuhan Yesus bersama hidup dengan Tuhan Yesus. Maka itu setiap firman Tuhan ini ya dan amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Ini doktrin keselamatan. Jangan pernah saudara berkata, Pak saya melayani Tuhan, ya kalau saya mau. Saudara tidak selamat. Melayani Tuhan itu melalui 24 pintu gerbang surga bersama saya berdiri, ini sudah melayani. Melayani Tuhan itu belum tentu ada di mimbar gereja, itu sesuai dengan karunia masing-masing. Tapi saudara ibadah bersama saya, rajin itu sudah melayani Tuhan. Belum lagi saudara memiliki persembahan, menolong orang dan semuanya. Oleh karena itu ayat 12 Rasul Paulus memberikan nasihat. Orang-orang yang rajin, orang-orang yang menyala-nyala, orang-orang yang tekun dalam doa, maka di dalam kesesakan orang ini sabar. Bahkan Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang-orang yang selalu bersukacita dalam pengharapan. Tidak mengeluh nasib. Tidak ngomel-ngomel. Ekonomi pas-pasan sama Pak Feby suruh datang terus. Kalau tidak datang dimarahi. Saya ya bingung, udah bosan pindah-pindah gereja, sampai di gerejanya Pak Feby, dimarah-marahi kalau tidak datang. Padahal besok mesti bayar listrik, mesti bayar kontrakan, sekolah anak-anak bagaimana, ngomel terus saja. Lihat saudara, apakah orang-orang ini dapat keselamatan? Anda belum sampai kepada keselamatan. Anda cuman agama Kristen. Makanya saudara butuh seorang pemimpin yang keras. Saudara membutuhkan seorang gembala yang strength. Kamu selamat saudara. Karena ini firman tidak bisa ditolak. Siapa yang berani berkata orang yang tidak melayani Tuhan itu selamat? Siapa yang berani berkata seperti itu? Siapa yang berani berkata bahwa orang yang tidak rajin akan tetap selamat? Siapa yang berani berkata? Dan siapa yang berani berkata bahwa orang yang tidak on fire, tidak antusias dalam Tuhan akan selamat?
Maka itu Bapak Ibu Saudara, saya sampai hari ini tekun berdiri untuk anak, menantu, cucu, bahkan cicit saya. Keluarga inti saya dan keluarga besar. Saya berdiri untuk menjaga api mereka. Mungkin mereka belum memahami betul, tapi saya paksa mereka ikut saya. Saya akan marah kalau mereka mulai kendor. Saya akan marah kalau mereka mulai tidak menyala. Saya akan marah kalau mereka tidak melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mengerti ini, maka dia tetap punya pengharapan yang kuat. Dia tidak goyah, tidak akan mengeluh tentang nasib. Bahkan saudara dengar, menderita pun kita sukacita. Bapak Ibu Saudara, ekonomi, sakit penyakit, masalah keluarga, masalah suami istri, masalah anak, jangan pernah mengendorkan saudara. Saya beritahu sekali lagi, tidak ada yang bisa mengganggu kerajinan kita. Tidak bisa. Karena kita adalah orang-orang yang sadar bahwa kita ditebus. Maka itu bersyukur kalau saudara punya keluarga seperti saya. Kompak. Saya, istri, anak, menantu, cucu, semua bersama saya. Kami kompak harus. Karena kami mau bersama-sama di surga. Sebab kami sadar kehidupan ini tidak cuma hari ini. Sesungguhnya kita semua sudah jenuh di dunia ini saudara. Saya yakin para pendoa dan imam-imam yang bersama saya setiap hari. Kita ini sudah pingin langsung ke surga. Kita ini pingin cepat kiamat, Tuhan Yesus datang. Tapi karena Tuhan Yesus punya kepentingan, masih menunggu orang-orang bebal, orang-orang Kristen yang kendor, orang-orang Kristen yang murtad, yang tersesat, masih menunggu pertobatan. Tapi waktunya akan tiba, percepatan akan terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan diri kita hari ke hari, bukan kepada perkara dunia. Mari arahkan diri kepada perkara surgawi. Di tengah-tengah kesukaran Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masalah Bapak Ibu Saudara, kita tetap rajin, roh kita tetap menyala, dan kita tetap melayani Tuhan. Orang tidak bisa menghalangi kita melayani Tuhan. Siapapun tidak bisa. Orang yang menghalangi orang melayani Tuhan, orang yang menghalangi orang beribadah, dia akan berjumpa dengan hakim, yaitu Tuhan Yesus. Bahkan Allah Bapa akan menjadi musuh mereka. Orang-orang yang menghalangi orang melayani, orang-orang yang menghalangi orang beribadah, orang-orang yang menghalangi orang rajin, Allah menjadi musuh mereka. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan setan hari ini memadamkan api saudara. Oleh karena itu firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, firman Tuhan berkata, janganlah padamkan roh. Jangan padamkan roh saudara. Saya memelihara dengan benar apa yang saya alami tahun 98 bulan September ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Roh yang sama, spirit yang sama, saya jaga sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena kita menyadari Bapak Ibu Saudara, cinta mula-mula kita ini akan bisa luntur atau hilang jika kita tidak menjaga. Memang
pada waktu kita pertama kali ketemu Tuhan Yesus, kita ini seperti seorang anak yang meloncat-loncat. Tapi ketika kita menjadi dewasa rohani, mungkin kita tidak meloncat-loncat lagi, tapi kita tekun, kita setia, kita menjaga. Jangan sampai kita dibelokkan, jangan sampai kita mulai melupakan perjumpaan kita dengan Tuhan. Maka itu saudara yang punya anak, saudara yang punya keluarga, jangan pernah kendor. Sebab kalau kamu kendor, maka keselamatan tidak terjadi atas keluargamu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari. Saya sudah menjelaskan kemarin, ke depan ini kita akan membentuk eksklusif community. Komunitas kita ini harus komunitas yang eksklusif. Eksklusif yang menjadi berkat buat banyak orang. Kita tidak bisa sama dengan yang lain. Dan tidak semua orang masuk dalam persekutuan kita. Persyaratannya mereka harus rajin, mereka harus on fire, dan mereka harus ambil bagian melayani Tuhan. Bersyukur di JKI FLTF Church, semua jemaat dari tua, muda, besar, kecil ikut melayani. Tidak ada yang tidak melayani karena mereka adalah imam. Maka itu doakan, saya akan memberikan kartu khusus kepada jemaat, orang yang saya gembalakan. Saya berikan kartu, kalau perlu dengan warna emas dan ditulis dengan gelar Imam Fabianus, Imam Anton, Imam Yulia. Bapak Ibu Saudara, tidak semua saya beri kartu. Hanya orang eksklusif saja saya kasih. Hanya orang yang saya tahu mereka lengket dengan saya. Bukan insidental. Tidak. Kalaupun mereka di luar kota, saya tahu bahwa mereka bagian hidup saya. Bukan cuman mengaku bahwa mereka anggota jemaat saya. Tidak saya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan hal ini. Untuk NCC Internasional adalah wadah yang eksklusif juga. Sebab imam-imamnya adalah orang-orang eksklusif, orang-orang penting. Bukan sembarangan orang-orang yang memenuhi syarat. Dan kita membuka kesempatan bagi semua orang untuk berdiri sebagai imam. Tapi mereka adalah orang-orang yang sudah berani mati. Bukan hanya iseng-iseng. Maka itu kita perlu memberikan persyaratan. Khususnya gereja yang saya gembalakan. Karena kekristenan itu bersyarat. Di dalam Kristus itu ada syaratnya. Tidak ada kekristenan tanpa syarat. Kekristenan yang tanpa syarat adalah Kristen neraka. Bukan Kristen kerajaan surga. God bless you all.